Welcome back to radio visualnya Home Project 94. Balik lagi, ketemu lagi, seru-seruan lagi. Kita ngomongin apapun yang bisa kita omongin. Ngobrol santai, ngobrol asik kayak di tongkrongan, walaupun aneh. Oke, paham ya. Karena kemarin kita bahas tentang Fucek Boy, ya kan, Pak Boy. Gak mau kalah, harus ada juga Fucek Girl. Tapi serius cuy, gak ada Fucek Girl. Penyebutannya gimana sih Fucek Girl? Maaf ya, bahasa Inggrisnya agak aneh. Nggak ada cuy, nggak ada. Karena apa? Sefucek-fuceknya cewek, paling fucek cewek matre. Seperasaan kan, kita seperasaan, sehati kan tentang ini kan. Nggak ada fucek girl, nggak ada cewek yang suka banyak cowok, nggak ada. Cewek tuh setia. Jadi cewek matre itu ada mah, berada mas sista. Saya tuh udah berusaha mencari banyak alasan untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk menyalahkan, tapi nggak ketemu. Terlalu masuk akal kenapa cewek matre itu. Saya udah cari di berbagai macam lini media sosial. Ujung-ujungnya kayak ya laki-laki harus berusaha. Tapi tenang, bukan Home Project 94 kalau tidak mampu menemukan permasalahan, menemukan celah antara cewek matre dan sistem kapitalis yang menggeruk kekayaan nasional kita. Oke? Jadi saya akan jabarkan kenapa kita harus nerima cewek matre. Menurut laman Bombastis.com, pertama, cewek matre bisa melihat potensi kita ke depan. Bener, nggak salah, salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Udah kayak sport system. Jadi kayak aku percaya kamu bisa, modal kata itu doang. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan ice. Heran, modal kata aku percaya kamu bisa, dan kita bisa. Beda kalau orang tua yang percaya kita bisa, kadang-kadang beda hasilnya sama cewek matre. Kita mampu untuk melakukan itu gitu. Kalau cewek matre itu iya, perlu memang melihat potensi kita ke depan. Itu memang perlu, cewek-cewek itu perlu itu gitu. Jadi nggak sepele, tapi kadang lihat juga ke bawah gitu, biar kita jalan tuh nggak kesandung. Dua, cewek matre mendorong kita untuk sukses. Benar. Karena apa? Dengan adanya kalian, permintaan kalian, kita jadi terdorong, ya kan, sampai melewati kesuksesan, jadi kesakitan. Nyambung nggak sama? Oke, beda. Oke. Kita terdorong ke toko-toko baju, ke toko-toko skincare. Alasannya nggak ada alasan sih, emang kita harus penuhin itu ya. Oke. Tiga, mereka bisa buat kita bangga. Kenapa? Mereka merawat diri, mereka fashionable. Ya intinya mereka berusaha untuk tampil perfect cuy. Bener, kita bangga, bener. Kita senang kalian cantik, bener. Tapi kadang dilihat sandal pasangannya, kadang udah tipis. Sampai saking tipisnya itu sampai tumitnya nyentuh aspal. Tolong, kalian tahu kan sandal swallow yang tipis nyentuh aspal itu kisahnya cuy. Mendorong. Jadi tolong dorongnya jangan sampai dibatasi ya. 4, mereka fokus mikirin masa depan. Jelas, nggak ada cewek yang pengen masa depannya suram, nggak ada. Tapi tolong agak munduran dikit. Kadang masih pacaran aja udah terlalu depan ya. Bahas anak, sekolah di mana, itu terlalu ke depan. Cuk, munduran dikit ya kan. Bahas yang masuk akal, kayak oke, ke depan nih kita bagaimana, kayak kamu mau kerja apa yang mau kita usahakan, kemudian kapan nih rencananya untuk halal. So asik. 5, cewek matre jago nabung. 5, cewek matre jago nabung. Iya benar, jago nabung. Sambil dilihat juga tabungan pasangannya. Jangan sampai kalian berdua itu kayak bikin tabungan haji ya kan, yang nyimpen bininya. Ingat, status. Kalau mama yang pegang ATM di rumah gemeter, pusing, demam. Begitu cewek yang pegang ATM bangga, dada di depan. Tolong. Protes mulu sih bang. Enggak perlu. Ini cuma kayak kita berbagi aja. Jadi kayak ya udah gitu, berbagi aja. 6, cewek matre menentukan kelas kita. Jelas. Ini jelas. Karena semakin high, semakin konsumtif cewek kita, semakin tinggi kelas kita cuy. Makanya kadang kita yang masih kelas 3 SMP itu harus ngadepin ujian kelas 3 SMA. Karena yang menentukan kelasnya ceweknya. Ini
Tapi tenang, nggak ada yang salah karena memang semua itu balik ke laki-lakinya. Kadang kita tuh nggak mau jujur dengan keadaan kita, mana yang harus kita prioritaskan, apakah yang ini, apakah yang itu. Kadang kita lupa cuy skala prioritas. Makanya kadang-kadang kita yang tersiksa karena kitanya sendiri, bukan karena si cewek matre. Cewek matre mah ya emang sadar udah kita bahwa mereka punya kebutuhan sendiri, ya konsekuen gitu. Masalah pengertian nggak pengertian mah dibicarain, jadi jujur gitu. Kalau nggak jujur mah akhirnya hubungan serba transaksional. Mau itu harus gini, mau gini harus itu. Jadi yang nggak wajib dibikin wajib, yang wajib nggak dikerjain. Heran, gimana sih? Tolong. Jadi emang gitu cuy. Sesuatu yang nggak wajib dibikin wajib pasti ribet, sengsara. Kadang udahlah. Cuma intinya gitu. So buat cewek-cewek tenang, kalian udah baik, wajar kalau kalian menolak disama-samain gitu. Udah kalian anteng aja, kalian nggak salah. Karena apa? Pada dasarnya semua cewek itu realistis. Jadi cewek matre itu realistis. Tapi ya kan, cewek matre itu realistis ketika mereka memahami konsep ekonomi. Mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan tersier. Jangan dibalik-balik. Primer belum terpenuhi udah primer belum terpenuhi udah tersier duluan. Maaf kalau udah sotoy, namanya juga membedah sisi lain dari kehidupan manusia, ya kan? Soalnya kadang kita tuh resah tapi nggak enak gitu. Makanya saya suarain aja gitu, biar sama-sama kita melihat, mengintrospeksi. Hilang, nggak perlu, cuma cerita-cerita aja ini. Intinya mah seru-seruan gitu. Jadi kita tunggu ya opini-opini seru dari kalian, bahasan-bahasan yang menarik. Dan juga jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Satu lagi, seperti biasa, jangan lupa pulang ke rumah. Oke, dadah, sampai ketemu lagi.